Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, semoga hari ini hari yang ceria untuk kita senantiasa memberikan seluruh energi positif untuk berkarya. Tidak lupa awali dengan doa agar selalu dapat kemudahan dari Allah SWT. Obsesi kali ini saya akan membahas tentang salah satu tools untuk pekerjaan dimanapun kita berada untuk menunjang kelancaran. Salah satunya adalah radio komunikasi. Kita perlu juga tahu bahwasanya radio komunikasi ini didesain untuk mempermudah pekerjaan. Namun demikian, penggunaan juga harus bijak agar tepat, efektif pekerjaan, dan juga apabila dalam situasi kondisi emergensi bisa digunakan dengan cepat, tepat untuk meminta bantuan darurat agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pertolongan korban. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, kita perlu pahami kalau bicaranya dari sudut pandang kecelakaan-kecelakaan serius yang telah terjadi di berbagai belahan dunia, ya, termasuk salah satu yang saya sorotin adalah berbagai kecelakaan tambang di tanah air. Cukup banyak kasus kecelakaan, saya coba sorotin dari sudut pandang andilnya komunikasi. Beberapa hal pernah terjadi, antara lain ya faktor yang berkontribusi channelnya crowded, ya, sehingga saat situasi emergensi pertolongan bantuan tidak bisa optimal sehingga terjadi keterlambatan untuk sampai ke tim emergensi. Ada juga poinnya adalah salah menginformasikan lokasinya, misalkan kurang familiar, atau bahkan ada yang tidak tahu di mana tempat penjemputan darurat atau yang kita kenal dengan emergency escort point. Nah, maka dari itu dalam sesi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kritis tentang radio komunikasi. Poin yang pertama, tugas dan tanggung jawab terhadap orang yang diberikan amanah memiliki radio komunikasi, yaitu menjaga dan merawatnya. Jangan sampai teledor ataupun juga hilang. Yang kedua, memastikan ketersediaan baterainya cukup supaya nantinya dalam menunjang pekerjaan ini bisa lancar. Kalau baterainya habis akan kerepotan. Kita bisa juga siapkan ya baterai cadangannya apabila kita terus-menerus menggunakannya. Selanjutnya dalam hal komunikasi, kalau kita ambil contoh di tambang, satu area kadang channelnya crowded ya karena banyak alat yang beroperasi di sana, sehingga bagaimana kita dari sisi organisasi harus melakukan assessment untuk area cakupannya berapa luasan untuk satu channel. Hal ini penting supaya efektif dan efisien dalam hal komunikasi, termasuk juga pembagian tugas kerja. Tapi jangan lupa ya bahwasanya setiap channel radio ini harus dilengkapi dengan izin ya dari Kominfo untuk aspek legalitasnya. Nah, jangan sampai aspek legalitas ini kita lupakan. Kalau nanti ada kunjungan ataupun juga pemeriksaan, kita bisa kerepotan. Berikutnya adalah menggunakan keseharian operasional ya, khusus radio komunikasi di lapangan. Terkadang teman-teman masih menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Sedikit saran bahwasannya kalau idealnya berkomunikasi kita di Indonesia, gunakan saja bahasa Indonesia supaya tidak menimbulkan konflik ya. Kadang ada bahasa tertentu di salah satu suku A artinya kontradiksi atau berlawanan dengan bahasa di suku yang lainnya. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus memilih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian gunakan juga bahasa yang mudah dipahami. Apabila akan berkembang menjadi pembicaraan yang cukup panjang, maka bisa beralih ke channel yang lainnya atau channel khusus yang disepakati bersama. Atau kita bisa juga dengan tatap muka, sampaikan saja kepada lawan bicara kita ini
kita akan ketemu di mana, sehingga bisa membantu rekan yang lainnya menggunakan channel ini dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi dalam hal pekerjaan rutin, contohnya di tambang. Kalau malam jam-jamnya ngantuk gitu ya, bagaimana kita menggunakan channel radio ini juga dengan bijak. Bisa menggunakan dengan obrolan ringan, tentunya harus dipertimbangkan bagaimana loadnya pekerjaan, saling menghibur sesama teman untuk mengurangi kekacauan dalam komunikasi di radio. Karena saat komunikasi pekerjaan tidak jalan, ini akan menimbulkan efek yang lain, entah itu keterlambatan produksi atau salah memahami instruksi dari atasan kita. Tidak lupa pula, dalam hal operasional tentunya muncul kondisi situasi darurat. Banyak hal, banyak kasus beberapa kecelakaan di tambang di tanah air karena ketidaktahuan channel berapa untuk laporan emergensi, kata sandinya apa. Maka kita dalam organisasi harus menetapkan bagaimana kata sandi untuk meminta bantuan darurat. Ambil contoh, emergency 3 kali ya. Lalu sampaikan informasi penting yang harus disampaikan oleh orang yang melaporkan kondisi emergensi. Contoh ya, pesan inti antara lain, saya ambil contoh simulasi emergency. Setelah diterima, maka si pelapor emergency menyampaikan informasi minimal yang harus ada, antara lain 1. Nama dan identitas pelapor, bila diperlukan nomor handphone bisa disertakan. Yang kedua, kronologi singkat kejadian termasuk waktunya. Yang ketiga adalah jumlah dan kondisi korban. Selanjutnya, bantuan apa yang diperlukan. Informasi ini penting untuk memastikan bagaimana informasi kedaruratan diterima dan untuk mengatur rescue ini menuju ke lokasi mana. Informasi harus jelas, tegas, dan jangan sampai membingungkan. Dalam hal apabila di tempat kerja kita ada fasilitas emergency escort point, maka sampaikan kepada tim rescue di mana escort point untuk penjemputannya. Kenapa? Hal ini penting juga untuk memanage waktu, bahwasanya jangan sampai nanti tim emergency response sampainya salah tempat ya, beda emergency escort point atau bahkan lokasinya tidak dikenalin. Hal ini berefek keterlambatan dalam hal kedaruratan, yaitu golden time. Situasi emergency setiap kasus tidak sama, sehingga penting pelaporan ini dengan cepat, tepat, dan akurat. Kondisi tertentu juga kadang teman-teman di lapangan ini mengalami kebingungan ya, karena panik ngelapornya salah, tempatnya salah. Beberapa kasus kecelakaan di tanah air juga sama, menimbulkan keterlambatan kedatangan tim emergency. Terus bagaimana mengatasinya? Ada tips dari saya. Yang pertama, kita bisa pasang stiker emergency di helm, bagaimana kata sandinya, pelaporan daruratnya. Yang kedua, kita bisa buat rambu di tempat berkumpul orang banyak atau di tempat-tempat strategis yang banyak orang berkumpul atau beraktivitas. Tujuannya apa? Siapapun yang melihat kondisi emergensi bisa membantu meminta bantuan darurat agar lebih cepat mendapatkan penanganan dari tim emergensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kadang kalau di teman-teman di lapangan itu kredit, bagaimana mengaturnya ya, perusahaan harus mengatur berapa channel yang diperlukan untuk operasional fitnya, berapa jangkauannya ya, sehingga ini dapat berperan penting untuk mengatur strategi kelancaran pekerjaan, bantuan emergensi, termasuk bagaimana pelaporan proses produksi dalam hal ini in case terjadi di tambang. Harapannya dengan penggunaan bahasa yang sederhana, singkat, mudah dipahami, ini bisa efektif dan efisien.
Kemudian untuk kondisi darurat, maka bantuan darurat bisa cepat, tepat untuk meminimalkan kegagalan dalam hal golden time ya, penanganan korban, sehingga dapat diminimalkan dampak yang cukup ekstrim akibat salah informasi dalam proses pelaporan. Dan tentunya dengan bahasa yang efektif dan efisien ini akan menimbulkan komunikasi dan situasi organisasi yang harmonis. Jadilah pengguna radio yang bertanggung jawab agar bisa efektif dan efisien untuk kelancaran operasi dan produksi, sehingga bisa mendukung operasional excellent. Dalam hal komunikasi, maka idealnya manajemen dalam organisasi menetapkan beberapa hal penting berikut ini. Poin yang pertama adalah membuat daftar keperluan channel untuk operasional di area kerja. Yang kedua, dari daftar tadi kita wajib mengurus perizinannya dari sisi aspek legalitas. Yang ketiga adalah dalam hal implementasi penggunaan channel radio area. Kalau kita ambil contoh di tambang, maka kita harus melakukan assessment dulu di mana nanti memasang rambu-rambunya, perbatasan saat pergantian channel. Dalam hal install radio komunikasi, ini juga ada risiko tersendiri khususnya bagi driver ataupun juga operator alat berat saat memindahkan channel dari channel yang satu ke channel yang lainnya. Idealnya buatlah transisi channel di area yang berdekatan secara berurutan sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat mengemudi karena dapat berisiko kecelakaan. Yang kelima, dalam hal kita melakukan perubahan channel area, maka buatlah change management dan informasikan kepada semua pihak yang terkait agar perubahan channel ini dapat dipahami dan dimengerti untuk efektivitas komunikasi dalam pekerjaan. Yang keenam, dalam hal aspek emergensi, maka idealnya juga tetapkan satu channel khusus emergensi yang bisa diakses oleh seluruh karyawan di area tambang supaya bisa fokus dan channel yang lainnya terblok supaya penanganan emergensi ini menjadi prioritas untuk mengantisipasi kegagalan seperti kasus-kasus kecelakaan yang lain di tambang tanah air. Organisasi juga harus menetapkan nama-nama pengguna channel dan call sign atau kata panggilannya. Hal ini penting supaya dalam pekerjaan berkomunikasi lintas organisasi dan juga lintas personil dapat berjalan dengan nyaman, efektif dan efisien untuk menunjang produktivitas dalam pekerjaan. Demikian disampaikan, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.